Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Dangerous Tourism atau tur bahaya. Namun sebelumnya Bapak Ibu saya akan membacakan kesaksian. Ada 3 kesaksian yang akan saya baca, yaitu dari Makassar, Jogja, dan Depok. Saya akan bacakan untuk yang di Makassar terlebih dahulu. Shalom, selamat malam Papi Lukas. Saya Michelin Makassar, mau memberikan kesaksian untuk telinga saya yang sudah disembuhkan oleh Bapak Yahweh pada waktu tanggal 19 Juni 2023. Telinga kanan saya bengkak dan sakit, sehingga makan dan tidur tidak enak. Kemudian tanggal 20 Juni 2023, saya meminta tolong kepada Papi Lukas untuk mendoakan saya. Setelah itu beberapa hari kemudian, telinga saya sudah tidak sakit lagi, tapi masih terasa berdengung. Tapi saya masih belum menulis kesaksian karena menurut saya belum sembuh total. Pada tanggal 28 Juni 2023, telinga kanan saya bisul dan bengkak kembali dengan keadaan yang lebih parah, sehingga saya merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian tanggal 29 Juni, kembali saya menghubungi Papi Lukas untuk meminta tolong agar telinga kanan saya didoakan. Setelah itu pada sore hari, saya sujud menyembah Bapak Yahweh sebanyak 7 kali, minta maaf sekiranya ada dosa yang belum saya akui di hadapan Bapak Yahweh, sekaligus minta kesembuhan kepada Bapak Yahweh. Setelah saya sujud menyembah, sakit pada telinga kanan saya belum sembuh juga dan masih terasa sangat sakit sehingga saya hanya bisa makan bubur karena untuk membuka mulut saja rasanya sangat sakit di telinga kanan saya. Kemudian pada malam hari ada suara di dalam hati saya yang menyuruh saya untuk melakukan penyembahan. Dan saya melakukan penyembahan selama 2 jam. Setelah saya melakukan penyembahan selama 2 jam, tiba-tiba terjadi bisul yang menyebabkan bengkak di telinga kanan saya, tiba-tiba pecah dan mengeluarkan cairan. Kemudian saya merasakan telinga saya mulai pulih dan sakitnya sudah hilang, walaupun belum hilang sepenuhnya. Dan malam itu saya yang tadinya hanya bisa mengkonsumsi bubur, langsung bisa mengunyah nasi beserta lauknya. Dan puji Bapak Yahweh, telinga kanan saya berangsur-angsur membaik setiap harinya tanpa harus ke THT. Semua karena kemurahan dan kebaikan dari Bapak Yahweh. Demikian kesaksian dari saya, Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ini kesaksian yang pertama. Kemudian kesaksian yang kedua, yaitu dari Anastasia Dewi, Yogyakarta. Selamat malam Papi Lukas, saya mau bayar hutang saya dengan bersaksi melalui WA ini. Puji Bapak Yahweh, berkat pengajaran Papi, yaitu The Power of Affirmation, impian saya yang semula saya ragu untuk bisa meraihnya, akhirnya benar-benar terkabul. Sama sekali tidak terbersit di benak saya setahun yang lalu, kalau saya bisa meraih tiket gratis
jalan-jalan ke luar negeri lagi dari bisnis yang saya jalani. Karena selama 22 tahun join bisnis tersebut, saya sudah 35 negara saya kunjungi dengan tiket gratis saya, sebut Tour Around the World. Dan terakhir saya bisa pergi Tour Around the World itu ke Miami, Amerika 7 tahun yang lalu. Dan itu sebelum saya mengalami badai tsunami dalam kehidupan saya, yang membuat saya 3 tahun tidak bisa hidup normal karena depresi berat. Dan setelah itu disusul pandemi, hingga membuat saya tambah sulit untuk bernapas dalam menjalani bisnis ini. Saya benar-benar hopeless. Setiap hari saya hanya bisa berdoa pada Bapa Yahweh sampai saya ingat ajaran-ajaran Papi Lukas yang saya coba praktekkan dengan melakukan afirmasi setiap hari, dengan mengucap syukur apa yang telah Bapak Yahweh berikan, yaitu kesuksesan di bisnis saya ini. Dan di bulan Oktober 2022, tiba-tiba saya seperti doa saya selama ini dijawab Bapak Yahweh. Mendadak saya timbul semangat yang luar biasa dan saya bisa bekerja seperti orang gila. Dalam waktu 5 bulan setelahnya, tepatnya Maret 2023, saya bisa meraih tiket Tour Around the World di bisnis saya ke Spanyol, tepatnya ke Madrid dan Barcelona. Puji Bapak Yahweh, pagi tadi saya ke Jakarta menghadiri interview visa Spain di BLS. Mengucap syukur dan berterima kasih senantiasa kepada Bapa Yahweh karena mujizat yang benar terjadi, padahal secara logika tidak mungkin dan sangat sulit saya bisa mencapai. Terima kasih Papi Lukas untuk pengajaran-pengajarannya yang luar biasa. Sehat selalu untuk Papi Lukas. Sekarang saya sudah dipulihkan dan makin semangat bekerja di bisnis ini, dan saya yakin saya akan menerima mujizat-mujizat lebih banyak lagi dari Bapa Yahweh. Haleluya, Bapa Yahweh selalu memberkati. Nah, ini kesaksian yang kedua. Sekarang kesaksian yang ketiga dari Wisnu Depok. Shalom Pak Lukas, saya Wisnu Depok, mau bersaksi tentang kebaikan Bapak Yahweh. Ini kesaksian kedua di ibadah Kehilat Aleftau. Yang pertama saat tema khotbah Pak Lukas berjudul Dikelilingi oleh Mujizat. Saat ini saya mau bersaksi lagi. Yang pertama yaitu saya beserta istri dan 2 anak saya bisa baptis pembaharuan pada tanggal 20 April 2023 di Kehilat Aleftau Magelang bersama Pak Lukas. Padahal saya nonton channel Pak Lukas sudah dari 3 tahun yang lalu. Kesaksian saya berikutnya baru saja terjadi kemarin 7 Juli 2023. Kami mempunyai rumah tipe 36 di Kota Depok yang selalu kami kontrakkan, sewakan tahunan. Biasanya setiap habis masa kontrak, si penyewa selesai pada bulan tersebutnya, rumah kontrakan selalu kosong, tidak ada penyewa, bahkan sampai 1 tahun lebih rumah itu kosong tanpa ada penghuni yang menyewa. Tetapi kemarin sungguh luar biasa Bapak Yahweh. Belum habis masa kontrak selesai dan si penyewa belum keluar dari rumah tersebut, sudah ada tetangga hubungi by phone mau sewa. Yang kebetulan itu tetangga dekat rumah yang biasa kami sewakan.
karena rumah tetangga itu mau direnovasi untuk jangka waktu 6 bulan lebih. Sungguh luar biasa Bapak Yahweh, padahal beberapa hari lalu istri baru saja menghadap ke sekolah anak saya yang baru masuk SMP untuk minta waktu kelonggaran, kekurangan uang masuk sekolah SMP sebesar 4,6 juta sampai bulan November. Memang Bapak Yahweh sungguh luar biasa, tepat kemarin tanggal 7 Juli, pukul 2 siang, orang yang mau kontrak rumah, transfer uang DP untuk kontrak rumah sebesar 5 juta rupiah. Padahal saya waktu itu tidak terbayang orang yang mau kontrak secepat itu mau bayar DP sebesar 5 juta. Terima kasih Pak Lukas yang selalu mendampingi saya dan istri dalam doa dan bimbingan melalui WhatsApp selama ini, dan juga Bro Adi dari channel YouTube Sahabatku yang menjadi teman ngobrol dan bantu doa saya dan keluarga juga. Sungguh di dalam Bapa Yahweh berkat dan sukacita selalu menyertai. Haleluya. Inilah kesaksian yang ketiga. Cukup unik juga, saudara-saudara, kesaksian dari Wisnu ini. Karena istrinya pada waktu itu belum terima Bapak Yahweh dan cenderung menentang. Tetapi tanpa diketahui oleh Wisnu, istrinya kontak dengan saya dan akhirnya terima Bapak Yahweh. Dan akibatnya satu keluarga menerima Bapak Yahweh. Satu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Pokoknya selama kita mau mengandalkan Bapak Yahweh, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi jangan pernah kita ragukan akan kasih sayangnya. Butuh mujizat, ada tempat kita berlari, yaitu nama Yahweh yang Maha Kuasa. Haleluya. Baik Bapak Ibu, saya akan lanjut kembali tentang materi saya yang berjudul Dangerous Tourism atau tur berbahaya. Nah, apa yang akan saya ceritakan pada pagi ini Bapak Ibu? Seperti kita ketahui bahwa dunia kelautan saat ini sedang mengalami sesuatu berita yang sangat mengerikan, yaitu meledaknya kapal selam yang diberi nama Ocean Gate atau lengkapnya adalah Titan Ocean Gate yang diisi 5 orang dan mengalami ledakan implosion. Implosion itu meledak tapi ke dalam, saudara. Jadi kayak dipecet gitu ya, bukan kalau explosion kan keluar. Explosion itu bar gitu, berantakan keluar. Tapi kalau implosion itu kayak dipres ya. Nah, apa yang sebetulnya sedang terjadi pada saat itu? Seperti kita ketahui bahwa pada tanggal 15 April tahun 1912 ada sebuah peristiwa yang sangat mengerikan, yaitu tenggelamnya kapal Titanic, saudara-saudara. Lebih dari 1.500 orang yang berada di kapal itu dan memakan begitu banyak korban. Tetapi tenggelamnya kapal Titanic ini memanfaatkan banyak sekali para inspirator untuk memanfaatkan bangkai kapal ini, saudara-saudara. Yang pertama, ada orang yang berpikir, kalau begitu kita berusaha untuk mengangkatnya.
Tapi ternyata sampai hari ini masih gagal. Ada juga orang yang berpikir, wah kalau begitu kita ambil saja barang-barangnya. Karena di dalamnya itu banyak sekali artefak yang sangat bernilai tinggi. Itu kalau dijual, wow nilainya dahsyat sekali. Dan ternyata di sana ditemukan banyak sekali artefak yang bisa diambil. Tentu saja memiliki nilai yang tidak tanggung-tanggung, saudara-saudara. Di sana ditemukan adanya surat cinta. Di sana juga ditemukan adanya jam saku bertuliskan huruf Ibrani hingga laku $57.000, ya, $57.500, ya, itu luar biasa ya Bapak Ibu. Kemudian ada biola, potongan-potongan bangkai kapal, ada uang, ada lonceng kecil bertuliskan Titanic, itu semua menjadi barang-barang yang berharga. Nah ini saya tunjukkan tentang barang-barang yang bisa ditemukan. Itu yang ada di tangan itu adalah minyak wangi, ya, satu botol minyak wangi kecil. Kemudian yang ada di sebelah sini itu adalah lempengan dari kapal itu sendiri. Kemudian yang di sana ada biola, ya, banyak sekali saudara-saudara. Kemudian juga ditemukannya surat cinta. Semua memiliki nilai yang fantastis. Saudara bisa lihat ya, bagaimana mereka bisa menemukan, padahal ini kan kertas ya, bisa ketemu juga saudara-saudara. Ini luar biasa. Ya. Kemudian juga, nah ini adalah surat cintanya. Dan ditemukan juga jam saku, ya. Jam saku ini tulisannya Ibrani, saudara-saudara. Jamnya sendiri sudah rusak, nggak bisa dipakai. Tetapi nilainya, saudara bisa lihat, $57.500. Coba dihitung kira-kira berapa? Hampir 800 juta. Ya, kira-kira segitu, hampir 800 juta. Ya. Nah, ini yang bisa ditemukan di bangkai kapal Titanic, saudara-saudara. Tetapi ada sebuah perusahaan yang juga merupakan inspirator, dia punya keinginan untuk membuat bangkai kapal Titanic ini menjadi objek mendapatkan uang, yaitu tur bawah tanah. Ya, tur mendekati Titanic. Kalau saudara lihat di situ ada kapal selamnya kecil dengan lampu, ini sedang mendekati kapal Titanic, saudara-saudara. Enggak tanggung-tanggung, siapa yang mau ikut tur, biaya tiketnya $250.000 atau kalau dirupiahkan menjadi 3,7 miliar. Ada yang mau ikut kira-kira enggak? Ya. 3,7 miliar. Saudara bisa mendekati kapal Titanic di depan mata kita. Nah ternyata itu menarik perhatian banyak orang, saudara-saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena tur ini itu sudah sampai 13 kali ya, mendekati kapal Titanic. Tetapi sayang sekali, pada tanggal 18 Juni 2023 yang lalu, diberitakan bahwa kapal Titan Ocean Gate itu hilang kontak
setelah 1 jam 45 menit dan dinyatakan meledak, implosion, ya, mendekati kapal Titanic di kedalaman 3.800 meter. Nah, kejadian ini memakan korban 5 orang penting dari perusahaan ini, Bapak Ibu. 5 orang ini tentu saja pasti meninggal. Ya. Dan perjalanan yang mengerikan ini resikonya adalah terjadi implosion. Kapal ini memang kalau saya amati, saya perhatikan, itu tidak layak untuk masuk di kedalaman 3.800 meter. Nah, kita perlu tahu yang dimaksud dengan meledak, implosion itu seperti apa. Saudara bisa membayangkan, kita tonton sejenak videonya hanya dalam waktu 2 menit. Silakan diputar. Yeah. 23 inches. Come on, you melon farmer. Finally. Oh, 23 inches of mercury. Holy cow! This is all about the geometry. Man, look at that. All creations made by man have fallen to Mother Nature. Submarines, the large metallic tube that descends deep into ocean's depths, are no exception. The news of the Titanic-bound submarine Titan's implosion due to immense oceanic pressure at a depth of 3.8 kilometers is terrifying. To add to the terror, we are looking to do a deeper dive. Have you ever wondered what happens to the human body when a submarine implodes? It's a topic that sends shivers down your spine and leaves you in awe of the immense forces involved. The answer is a horrifying one, where the body is crushed by the water, and this all happens in an instant, so fast that people don't even experience any pain. So how does this water do it? And how does it do it so fast? You see, when a submarine implodes, it happens at a jaw-dropping speed. Imagine the hull moving inward at an astonishingly rate of approximately. The recent incident has brought a huge spotlight on oceanography and the question of what happens to the human body in an implosion. According to the Oxford Dictionary, an implosion can be defined as the act of collapsing into the center. In an explosion, materials are dispersed outwards, but in an implosion, the objects are forced inwards. An example of it would be a crushed can, which is pushed inwards. It is compression caused by some force acting from the outside. For example, when you crush a can with your fist pushing it inside. Disebut dengan implosion, saudara. Saudara bisa bayangkan bagaimana tubuh orang yang ada di dalam kapal itu. Kalau misalnya tadi kita melihat macam kayak tangki yang dibuat implosion, itu penyet, ya, karena tangki itu kan agak sedikit elastis ya, dibanding dengan serat fiber. Serat fiber itu kan nggak bisa nekuk, saudara, dia akan patah. Sementara kapal Titan Ocean Gate itu begitu mengalami ledakan implosion, dia nggak menyet,
tapi hancur berantakan. Saudara bisa bayangkan orang yang ada di dalamnya. Nah ini dia. Ini adalah merupakan kapal selam yang mengalami bencana. Kemudian kita lihat juga ini adalah orang yang mendirikan pariwisata. Ya, industri pariwisata ini didirikan tahun 2009 oleh 2 orang ini. Memang cukup berhasil sih, artinya dia sudah melakukan banyak hal walaupun tidak di kapal Titanic, tapi di tempat yang lain, saudara-saudara. Tetapi kali ini mereka mengalami suatu bencana yang sangat mengerikan. Nah ini posisi orang yang duduk di dalam kapal Titan Ocean Gate, saudara. Saudara bisa lihat itu mereka duduk sementara di sebelah depan itu adalah kaca yang bisa untuk menyaksikan pemandangan yang ada di luar di kedalaman ribuan meter. Dan tentu saja kalau kita lihat ketika sebuah benda itu turun ke bawah, maka tekanan dari luar itu akan semakin besar. Saya kemarin melihat perhitungannya, itu kira-kira 1 meter persegi, itu ibarat seperti ditindih oleh 5 pesawat terbesar di dunia yang bernama Antonov. Jadi 1 meter itu kayak ditindihi 5 pesawat kira-kira. Tekanan yang ada di dalam air itu, saudara-saudara. Dan ternyata tabung dari kapal selam ini tidak kuat menghadapi tekanan air yang sedemikian luar biasa. Dan ini adalah pada waktu memulai melakukan perjalanan menuju alam bawah yang gelap dan dingin. Nah ini adalah 5 orang yang menjadi korban. Ini adalah orang-orang penting. Ya, waktu itu memang tidak sedang melakukan perjalanan komersial, tapi dia sedang turun ke bawah. Karena kalau komersial kan orang luar masuk, tapi ini adalah orang-orang pentingnya, saudara-saudara. Dan ternyata mereka menjadi korban. 5 orang ini mati, remek di dalam laut, saudara-saudara. Ya. Nah ini adalah puing-puingnya pada saat kapal diambil dari dasar. Nah ini yang bisa kita lihat Bapak Ibu. Lalu apa yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Dari apa yang saya saksikan, itu saya memiliki banyak sekali perenungan. Perenungan yang sangat berharga yang bisa kita petik. Sekarang Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ini menurut banyak orang sih, ketika kapal itu mengalami implosion, maka orang yang ada di dalamnya itu belum sempat merasakan sakit, saudara. Tapi sudah pindah alam. Ya kalau saya pikir ada benernya juga. Saya ambil contoh misal seperti jari tangan saya. Ini kan nyaris putus, ini kena gergaji mesin, saudara. Begitu kena mabret gitu aja sudah nggak kerasa. Sampai hari ini sudah baal tangan saya, saudara. Nah saya bayangkan dengan kecepatan yang luar biasa, kapal itu meledak ke dalam dan pecah. Maka tubuh orang itu tercabik-cabik. Sampai hari ini, tubuh orang ini tidak bisa ditemukan, saudara-saudara.
Ya benar juga, karena apa? Di bawah itu kan banyak sekali binatang-binatang laut. Ini baru 3.800 meter loh. Baru 3,8 kilo lah kira-kira ya. 3,8 kilometer. Mungkin saudara pernah mendengar ada yang namanya Palung Mariana. Ya, Palung Mariana itu adalah palung laut yang terdalam di dunia. Itu dalamnya mencapai 11.000 meter atau 11 kilometer di bawah permukaan air laut. Dan di situ begitu banyak sekali makhluk-makhluk aneh yang tidak bisa kita lihat. Tetapi kemajuan teknologi ini sangat luar biasa. Sehingga orang bisa masuk di kedalaman 11.000 meter, 11.000 meter di bawah permukaan air laut. Saudara bisa bayangkan 3,8 saja tekanannya sudah seperti itu. Lah kalau 11.000, macam kayak apa tekanannya saudara? Lebih dahsyat lagi. Sehingga kita bisa merasakan bagaimana keajaiban ciptaan Tuhan. Nah, pagi ini saya akan ajak saudara untuk merenungkan peristiwa ini itu apa jikalau kita masukkan dalam arti kerohanian. Saya menemukan beberapa hal. Yang pertama adalah perjalanan wisata ke dasar laut. Ini adalah ibarat kehidupan kita yang penuh dengan risiko. Jika tidak mampu bertahan terhadap tekanan air, akan hancur. Di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, itu ada banyak sekali tekanan. Dan tekanannya itu ada dari luar dan dari dalam. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dua tekanan ini harus mampu kita jalani. Ketika kita punya visi yang besar, itu pun tidak seketika, tidak serta-merta kita langsung mendapat. Yang kita temukan justru tekanan. Baik tekanan dari luar, mungkin dari orang-orang yang kita ceritain visi besar kita, dan ternyata dia tidak bisa menerima. Bahkan cenderung mengolok-olok atau bahkan berusaha untuk menggagalkannya. Saudara mungkin masih ingat tentang Yusuf, seorang anak muda yang punya visi impian yang besar, dan ternyata ketika visi dan impiannya itu diceritakan kepada kakak-kakaknya, bukannya didukung, tetapi malah diolok-olok dan dihambat. Tetapi sekali lagi, visi dan impian yang tidak terlepas dari pikiran dan hati kita, alam semesta akan terus mendukungnya. Bapa Yahweh yang punya sistemik yang dikenal dengan hukum daya tarik-menarik itu akan mendukung untuk kita bisa meraih visi dan impian yang besar. Tidak peduli itu tekanan seperti apapun, selama kita berpegang teguh, maka tekanan itu dapat kita kalahkan. Itu baru tekanan dari luar. Belum lagi tekanan dari dalam. Munculnya pikiran liar, munculnya keraguan, munculnya kecemasan dan rasa takut. Kalau kita tidak kuat, hancur hidup kita, saudara. Sama seperti Titan Ocean Gate ini. Kalau dia tidak kuat di bawah air, dia akan mengalami ledakan implosion. Dan hari ini saya memberitahu kepada saudara, sekalipun perjalanan kita seperti Titan Ocean Gate, tidak usah takut. Karena kita tidak sendiri
tetapi ada Roh Kudus yang selalu menolong dan membela perjalanan hidup kita. Ini yang harus ada di dalam diri kita. Saya katakan dalam nama Bapa Yahweh yang Maha Pengasih dan Penyayang, sebesar apapun tekanan yang saudara hadapi pada hari ini, bersama dengan Roh Kudus, engkau akan tampil sebagai pemenang. Haleluya. Jadi, jangan ragukan kuasanya yang sangat besar. Kita bangga loh, kita bersyukur loh. Karena kita itu apa? Punya Roh Kudus, saudara-saudara. Kepercayaan agama lain nggak punya. Jangankan kok punya, percaya saja tidak. Tapi kita punya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita. Makanya kita minta Roh Kudus datang dan masuklah dalam hatiku. Jadilah engkau pembela dan penolong. Karena saudara harus tahu Roh Kudus itu punya kesukaan, yaitu menolong kita semua. Hari ini, apapun masalahnya, sebesar apapun saya katakan, engkau pasti menang. Haleluya. Jangan ragukan kuasanya Bapak Ibu. Kuasanya itu dahsyat. Sebesar apapun tekanannya, dia tidak akan menekan hidup saudara, tetapi dia akan menekan kekuatan Roh Kudus dan itu tidak pernah menang. Percaya saja. Mujizat itu datang hanya hitungan waktu, saudara. Yang penting pikiran dan hatimu tetap percaya bahwa kuasa Bapa Yahweh milik saya, mujizat milik saya, Roh Kudus ada di dalam diri saya. Jadi hari ini saya tekankan, memang seperti Titan Ocean Gate, begitu dia masuk ada dalam bahaya yang besar. Sama seperti kita menjalani kehidupan ini juga ada dalam bahaya besar. Kita ini ibarat berada di hutan rimba. Kita berada juga di hukum rimba. Kalau saudara nengok keluar, kejahatan itu begitu luar biasa. Tapi tidak usah takut. Sekali lagi selama kita mengandalkan Tuhan, saudara akan tampil sebagai pemenang. Saya bahkan katakan semakin besar tekanannya, semakin dahsyat cerita-cerita yang bakal saudara dapatkan. Haleluya. Yang kedua, apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari peristiwa ini? Yang kedua adalah komunikasi dengan pusat harus intensif. Jika putus, pasti celaka. Kapal selam Titan Ocean Gate, dia komunikasinya intens. Tetapi di 1 jam 45 menit terjadi putus komunikasi. Ketika putus komunikasi, pasti yang terjadi adalah celaka. Sama seperti pesawat terbang. Pesawat terbang itu akan terus komunikasi dengan towernya yang memonitor di berbagai negara manapun. Pilot selalu berkomunikasi dengan menara pengawas. Diawasin terus, ini pesawat lari kemana. Naik atau turun, sama seperti kapal selam ini saudara. Komunikasi tidak boleh putus. Tapi sekali waktu putus, hancur kita, saudara. Kita punya alat komunikasi dengan Bapa Yahweh. Siapa yang tahu alatnya apa? Doa. Selama kita mau mengandalkan Bapa Yahweh di dalam doa, maka percayalah,
sebesar apapun tantangan yang saudara hadapi, saudara akan tampil sebagai pemenang. Kita hanya cukup meminta, Bapak, tolong saya. Saya menghadapi kesulitan ini, tolong lindungi saya. Dan channel kita yang masih terus menghubung ke penguasa alam semesta, dia akan turun tangan belain kita. Haleluya. Sekarang yang ketiga, apa yang kita bisa tarik kesimpulan dari hal ini? Semakin dalam perjalanan dalam kegelapan laut, makin berbahaya risiko karena bencana, karena orang tidak mungkin bisa tahan napas sampai ke atas. Semakin dalam perjalanan di kegelapan laut, semakin berbahaya risiko bencana yang merenggut orang lain. Bayangin Bapak Ibu, misalnya kapal tadi, katakanlah enggak meledak begitu ya, tapi bisalah naik ke atas. Pertanyaannya, mampukah kita orang yang berenang tanpa tabung oksigen bisa sampai naik 3.800 meter ke atas? Enggak akan, saudara. Jangankan kok seperti itulah, seorang diver atau penyelam saja kalau naik ke atas tanpa tabung, itu kekuatan nafasnya itu paling berapa menit. Ini naik 3.800, berarti kan hampir 4 kilometer, saudara, kedalamannya. Manusia pasti tidak akan tahan. Dan saya katakan di laut luas itu juga ada yang saya menyebut hukum rimba, yang punya konsep siapa yang kuat, dia yang menang. Kita memang manusia biasa, tetapi saya beritahu, kita boleh manusia biasa, tetapi di dalam diri saudara ada kekuatan yang maha dahsyat, yaitu kekuatan Bapa Yahweh. Tinggal kita menghidupkan kekuatan itu, dan percayalah kekuatan itu akan bekerja dengan sempurna. Pada saat Bapa mau menjadikan manusia, dia katakan, baiklah kami menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kami. Jadi kita ini fotokopinya Tuhan, saudara. Wujudnya manusia, tetapi kekuatannya itu sebesar kekuatan Tuhan. Makanya Rabi Shaul atau Rasul Paulus menyebut Timotius sebagai manusia Elohim. Mungkin saudara pernah nonton film Hulk, ya, si raksasa hijau itu. Saya lupa yang berperan itu siapa. Ya. Itu Hulk itu saudara tahu. Itu ketika dia mengalami tekanan, itu tubuhnya langsung berubah jadi raksasa. Harusnya kita begitu, saudara. Begitu kita mengalami tekanan, kekuatan dari Bapa Yahweh itu jebol keluar. Tapi sayangnya yang terjadi, ketika tekanan mulai muncul, belum tekanan besar, baru tekanan kecil. Diancam saja sudah mengkeret, saudara. Kenapa sih kita takut ancaman? Saya 3 kali loh diancam orang mau dibunuh, karena saya panggil nama Yahweh. Saya langsung kontak sama orangnya. Saya bilang, kalau kamu mau cari saya, alamat saya jelas, silakan datang. Karena Lukas Sutresno tidak pernah takut dengan ancaman. Bagi saya, mati hari ini, mati besok, sama saja. 3 kali loh saya mau diancam orang. Bahkan ada yang sudah datang ke Magelang. Tapi saya nggak ketemu saya. Yang katanya bawa dukun, sudah dibayar 10 juta. Saya nggak pernah takut, saudara.
Jadi saya bersyukur latar belakang saya yang super keras ternyata menguntungkan juga. Ya. Tapi kalau mungkin saya hanya bisa duduk di belakang meja sambil nulis-nulis, diancam mengkeret, saudara. Saya enggak ada rasa mengkeret sekalipun. Saya bahkan katakan, kamu mau kemana saya datengin, saya enggak pernah takut. Ya. Karena bagi saya, hidup saya abdikan sepenuhnya untuk Bapa Yahweh. Haleluya. Dan saya menyadari, saudara, saya di sini sebagai gembala. Saya harus bisa memotivasi jemaat untuk berani menghadapi tantangan sebesar apapun. Bukan gembala pecundang ketika diancam mengkeret lari. Saya bukan tipe seperti itu. Jadi saya katakan, kalau ada orang yang ngancam percuma, wong saya nggak pernah takut ancaman, datang aja. Gitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, coba kita renungkan. Yang memberitakan nama Yahweh itu di Indonesia banyak enggak? Banyak. Loh kok saya yang jadi sasaran? Ada apa dengan saya? Iya toh? Kan banyak yang memberitakan. Kenapa bukan mereka-mereka yang jadi sasaran, tapi saya? Dan sekali lagi, saya pertaruhkan nyawa saya untuk nama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Kenapa saya cerita seperti ini Bapak Ibu? Karena saya sadar musuh saya itu siapa? Musuh saya adalah setan yang berusaha untuk membungkam supaya nama Bapa Yahweh tidak diberitakan. Tapi saya bersyukur karena sekarang ini yang memberitakan nama Yahweh itu bukan cuma saya. Tapi sudah ada ribuan, bahkan puluhan ribu orang di Indonesia ini yang memberitakan nama Yahweh. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan jemaat Aleph Tau yang saya sayangi. Jangan pernah kalian takut. Takutlah kepada Bapa Yahweh dengan segala hukum-hukumnya. Itu baru benar, saudara. Manusia hanya bisa membunuh, tetapi tidak bisa menghidupkan. Tapi Bapa Yahweh, dia bisa menghidupkan. Haleluya. Sekarang kita lihat yang keempat. Titan Ocean Gate sudah 13 kali melakukan perjalanan wisata. Dan mereka tidak menduga kalau bencana itu terjadi. Artinya apa saudara? Artinya bencana bisa saja datang secara tiba-tiba yang tanpa bisa kita duga. Apalagi orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, pasti setan tidak suka. Pasti itu saudara. Makanya setan berusaha untuk mencegat dengan cara halus maupun cara kasar. Pakai cara halus dengan pola apa? Pengajaran. Saya punya teman, itu militannya luar biasa. Pokoknya Bapak Yahweh dan Yeshua HaMashiach itu bagi dia harga mati. Tapi sekali waktu dia belajar sama orang Yehudi. Dan katanya dia bilang, kita ini kalau dipikir-pikir kok bisa lebih Yehudi dari orang Yehudi ya. Maksudnya apa? Lah mereka enggak berani panggil nama Yahweh. Tapi kok kita berani ya? Jangan-jangan kita salah loh. Lalu orang ini mengambil sikap panggil Hashem dan Adonai. Aduh.
Bukankah dalam kitab 1 Tawarikh 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat 1, Yesaya 12 ayat 4 dikatakan, Hodulah Yahweh kirubismo, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Amin. Panggillah namanya. Lah kok ini enggak dipanggil? Lah Anda itu mau percaya kepada kitab suci apa kepada manusia? Firman Tuhan katakan siapapun yang keluar dari jalur kebenaran, sekalipun itu malaikat, jangan kita percaya. Kita harus percaya apa yang kitab suci tulis. Nah, kalau bagi saya, nama Yahweh dan Yeshua HaMashiach itu harga mati. Saya nggak peduli orang Yahudi mau ngomong apa, kayak emang gua pikirin. Yang saya pikirkan adalah apa yang kitab suci tulis. Itu yang benar, saudara. Kalau dia bilang kita kan harus ikutin orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi menyalibkan Yesua, kamu tidak? Dia jawab, ya memang aku tidak menyalibkan, tapi aku menolak Yesua. Oke, lengkaplah sudah kebinasaanmu. Saya mau tanya, kamu lepas dari Yesua, saya mau tanya, siapa yang bisa melepaskan kamu dari hukum dosa? Ada? Tidak. Mau darah nabi siapapun, nol, saudara. Karena manusia yang bernama nabi sekalipun, dia adalah keturunan manusia yang berdosa. Tapi Yeshua, tangannya tidak pernah berlumuran darah. Tangan Yeshua itu membangkitkan orang mati. Tangan Yeshua itu menghidupkan, bukan mematikan. Jadi peganglah teguh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, perjalanan yang penuh bahaya di dalam dunia ini, tidak ada tempat yang aman di dunia ini kecuali ada dalam genggaman tangan Bapa Yahweh. Dan firman Tuhan katakan bahwa nama kita terukir di tangannya. Bahkan kita disebut biji matanya Tuhan. Biji mata itu istimewa loh, saudara. Saya pernah memberi ilustrasi. Kalau kita biji mata itu pantang dijamah. Ya, pantang dijamah. Ambok orang mencintai pacarnya seperti apapun, pantang dijamah. Kalau dibilang sayang, boleh nggak aku pegang tanganmu? Boleh nggak? Boleh. Sayang, boleh nggak aku pegang rambutmu? Boleh. Tapi jangan sekali-kali, boleh nggak aku pegang matamu? Nggak akan bisa, saudara. Secinta apapun, tidak mungkin pacar saudara berkata, oh boleh silahkan, nih. Nggak mungkin, saudara. Amin. Biji mata itu sangat berharga. Itulah posisi saudara di hadapan Bapa Yahweh. Nilai kita itu sangat tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya. Bahkan kalau kita lihat wisata ini. Wisata ini kan orang sudah keluar dana 3,7 miliar. Dia pasti ingin menikmati kebahagiaan di bawah laut, bukan? Tapi ternyata di bawah laut orang yang disebut sedang bahagia, bencana bisa saja datang. Artinya apa? Jangan kita bangga, jangan kita jumawa atau sombong ketika ada mujizat dari Bapa Yahweh. Justru kita semakin menunduk dan kita berkata, Tuhan, jikalau bukan Engkau, mustahil. Kita itu bisa apa, saudara? Kita hanya manusia biasa. Jadi
Di akhir zaman ini saya ingatkan, saudara harus semakin dekat dengan Bapa Yahweh. Kita lanjut yang berikutnya. Yang kelima. Apa yang didapat dari wisata ini? Ayo kita renungkan. Apa yang didapat dari wisata ini? Hanya menyaksikan saja. Apakah tur ke bawah laut itu bisa ambil barang-barang? Tidak. Di samping itu bukan milik kita. Itu juga tidak bisa diambil. Emangnya mau keluar, mau ngambil, mati kita. Ya. Itu sama dengan perjalanan hidup kita, saudara. Kita hidup hanya untuk menyaksikan saja. Bahkan semua benda yang kita miliki sebenarnya juga bukan milik kita yang bisa dibawa pulang ke Samayim. Tidak ada satupun yang bisa kita bawa kecuali iman kita kepada Bapa Yahweh. Kalau saudara punya kekayaan ratusan triliun misalnya, saudara juga punya emas berton-ton. Apakah ketika mati saudara bawa? Tidak. Kalau toh bisa, Tuhan akan berkata, buang itu sampah, jangan ke sini. Pasti begitu saudara. Kenapa? Karena emas di Samayim itu beda dengan emas di dunia tempat kita hidup. Kalau emas di dunia tutupin mata gini, gelap mata kita. Tapi kalau emas di Samayim, itu tembus pandang, transparan. Saudara bisa lihat di dalam kitab Gilyahna atau kitab Wahyu, pasal 19 ayat 19 sampai 21. Saudara akan temukan di situ kota Yerusalem baru. Di sana dikatakan lantainya terbuat dari emas murni, bagaikan kaca bening. Loh, emas kok kayak kaca bening, saudara? Apa yang ada di pikiran kita? Saya cuma bayangkan koyo ager-ager, saudara. Pernah lihat ager-ager? Ager-ager yang warna kuning, wah itu emasnya Samayim itu kayak begitu kira-kira. Jadi kekayaan apapun di dunia ini nol, saudara. Orang yang kaya ya dapatnya 3 kali 4, 2 kali 3 malah ya. Orang yang miskin juga 2 kali 3. Jadi kalau kita memiliki kekayaan, kita harus tahu kekayaan itu Tuhan punya tujuan agar hidupmu jadi berkat buat orang lain. Ingat baik-baik itu saudara. Karena tidak satupun yang bisa kita bawa, cuman hanya nonton saja. Saudara punya mobil, apakah bisa bawa mati? Tidak. Sekalipun bisa saja orang mati, peti matinya pakai mobil, bisa saja. Tapi tetap mobil itu tidak akan pernah mengikuti saudara. Yang bisa mengikuti itu adalah iman kita. Makanya saya katakan betapa bodohnya orang yang sudah terima nama Yahweh dan Yesua, lah kok ditinggal. Nah kita ini kan dapat anugerah, bisa percaya Bapak Yahweh. Betul gak Bapak Ibu? Ditinggal. Makanya setan bilang, kamu panggil nama itu, oke, tak cegat kamu di depan sono. Bisa dicegat pakai pengajaran, bisa dicegat pakai masalah besar, bisa dicegat melalui penyakit, bisa dicegat melalui mimpi, bisa dicegat melalui apa saja, tujuannya satu, nyeret saudara turun. Sehingga nama Bapa Yahweh tidak lagi tertinggal dalam diri kita. Ini bukan masalah agama loh. Ini masalah keselamatan kita, saudara. Orang akan bilang, Pak Lukas itu goblok luar biasa. Lawang jemaat sudah banyak, kok panggil nama Yahweh. Ditinggal lari sama jemaat. Nah, buat saya nggak pusing kok.
Wong saya di sini pelayanan, nggak cari duit. Saya pelayanan, saya ingin membagikan yang terbaik untuk Bapak Yahweh melalui pelayanan saya. Kita lanjut yang berikutnya Bapak Ibu. Yang ke-6. Saat ekspedisi mulai bergerak ke bawah, apapun resiko bisa saja terjadi, apalagi di dalam kegelapan dan suhu yang sangat dingin, serta tekanan air yang sangat kuat. Kita juga harus menyadari bahwa segala tindakan kita itu terekam di database-nya kehidupan kita yang kelak akan dibuka di kursi pengadilan Tuhan. Tapi jangan takut saudara. Melalui darah Yeshua HaMashiach, rekaman buruk di databasemu terhapus oleh kasih-Nya yang sempurna. Ingat, di dunia ini kita mengenal adanya hukum tabur tuai. Segala resiko bisa saja terjadi. Oleh karena itu, lakukanlah tugas hidup kita sehari-hari dengan jujur dan takut akan Tuhan. Hidup kita ini adalah hidup yang selalu ada dalam perlindungan dan kasih Bapa. Sekali lagi, orang bisa saja menghina, dan saya berpikir semakin banyak orang menghina, semakin besar berkat yang bakal kita terima. Jadi nggak perlu kita bales, nggak perlu kita melakukan dendam. Ngapain? Orang kita mau diberkati kok. Ya tahu Bapak Ibu? Sekarang yang berikutnya, yang ke-7. Setiap tindakan selalu ada konsekuensi, baik ataupun buruk. Sekali lagi, jangan takut gagal. Tidak pernah ada kesuksesan tanpa mengalami kegagalan. Mintalah kepada Bapa Yahweh agar Dia buat cerita hebatnya melalui hidup kita. Berdoa katakan, Bapa, tolong Tuhan buat mujizat-mujizat besar-Mu melalui hidup saya. Saudara ingin menceritakan kedahsyatan Bapa Yahweh? Kedahsyatan Bapa Yahweh itu akan muncul ketika rintangan-rintangannya itu besar. Kalau nggak ada rintangan, wah kesaksiannya biasa saja. Tapi begitu rintangan-rintangannya besar, kesaksian itu sangat indah. Karena ada campur tangan dari Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di dalam perjalanan hidup kita selalu ada konsekuensi. Jangan pernah takut gagal. Karena kegagalan itu akan memperkaya pengetahuan saudara bahwa saudara tidak boleh melakukan sebuah tindakan yang gagal tadi. Seperti saya sebut Thomas Alva Edison, sampai dikatakan gagal 10.000 kali. Lah kita gagal mungkin 5 kali sudah nyerah, saudara. Mungkin kita bilang, ya sudahlah Tuhan, aku bolah, sudah ngerti wis. Tapi kalau Thomas Alva Edison dia tidak. Gagal ini coba lagi, gagal ini coba lagi. Tapi nyobanya dengan pola yang lain, pola yang berbeda. Tapi kalau kita gagal ini coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Sama juga. Ya mau 10 tahun yang akan datang akan sama dengan hari ini. Jangan takut mengalami kegagalan. Karena kegagalan itu akan memperkaya pengetahuan kita. Sekarang yang berikutnya, yang ke-8. Bayangkan betapa mengerikannya kematian mereka, sekalipun belum sempat merasakan sakit, apalagi
neraka, saudara. Saya waktu nonton video ini, saya kan banyak input ya. Terus bagaimana cara menghitung tekanan di dalam laut, ada berapa PSI, ya, ada berapa atmosfer, waduh itu mengerikan sekali, saudara. Dan saya bayangkan betapa mengerikannya kecelakaan yang ada. Orang masih duduk, tiba-tiba dinding kiri kanannya pecah, bam! Air masuk dan menekan dengan kekuatan besar. Jebol ini tubuh, saudara. Berantakan, meledak kemana-mana. Saya bayangkan itu saja mengerikan. Apalagi suasana di neraka. Kalau ini bam, mati, selesai. Tapi kalau di neraka kan tidak. Kita tersiksa, tapi nggak bisa mati. Bukan 1 tahun, bukan 10 tahun, bukan 1 triliun tahun, tetapi selama-lamanya. Pernah nggak kita renungkan, saudara? Betapa dahsyat dan mengerikannya siksaan di neraka. Tiap-tiap hari mereka menjerit kesakitan. Tiap hari mereka menjerit-jerit minta tolong. Tapi tidak ada yang bisa tolong. Dan itu bukan waktu, nggak ada hitungan waktu malah. Kalau kita disiksa, katakanlah 10 tahun, tunggu saja. Kan pasti nyampe. Ini 1 triliun tahun pun tidak ada, saudara. Selama-lamanya. Makanya harusnya kita itu bangganya luar biasa dengan Bapak Yahweh. Kenapa? Karena kita sudah diangkat dari kebinasaan. Dan saya beritahu kepada saudara, siapapun saudara yang ada di tempat ini, maupun yang ikutin streaming, dengar baik-baik. Engkau tidak akan pernah berurusan dengan api neraka. Yesua HaMasyiah, dialah yang sudah menjamin kita dari api neraka. Ini bukan masalah agama, saya tidak suka dengan agama. Yang saya sukai sekarang adalah nyawa saya sudah dijamin oleh Bapak Yahweh. Jadi sekali lagi bagi saudara yang belum baptis, ayo ndang-ndang cepat dibaptis. Termeterai hidup saudara. Sehingga ketika kita mati nanti, kita tidak akan pernah berurusan dengan jilatan api neraka. Serius saya ngomong ini saudara. Bukan, neraka itu bukan dongeng. Yesua pernah masuk ke perut bumi. Dia tahu panasnya neraka itu seperti apa. Mungkin ada orang yang ngomong sama saya begini, saudara. Katanya Tuhan itu baik. Lah kalau Tuhan baik kok dadak nyiptain neraka? Ya saya katakan, seandainya Tuhan tidak menciptakan neraka, pertanyaan saya adalah, apakah orang berdosa itu bisa tahan di surga? Tidak mungkin. Orang berdosa ketika benturan dengan kesucian Bapa Yahweh, dia akan terbakar, saudara. Jadi daripada terbakar di Syamayim, daripada terbakar di surga, wis gawe tempat dewe, kobongo nang kono. Ya. Kamu terbakar, biar terbakar di sana. Makanya saya katakan kita ini sebetulnya manusia yang paling bersyukur. Setiap saya duduk sendiri, saya hanya bisa berkata, ya Bapak Yahweh, saya bersyukur. Saya ini sampah masyarakat. Tapi Engkau angkat sedemikian rupa. Sehingga saya bisa seperti sekarang. Kita lanjut Bapak Ibu.
Nah, yang kesembilan, ada pertanyaan, mengapa makhluk-makhluk laut kok bisa menahan air di kedalaman ribuan meter? Jawabannya gampang, karena di dalam tubuh mereka tidak ada udara sama sekali. Paham Bapak Ibu? Kenapa Titan Ocean Gate itu bisa hancur? Karena di dalam tubuh kapal itu ada udara. Tapi kalau ikan, kan nggak ada udara di tubuhnya, saudara. Dan ingat, tekanan itu bukan cuman ke dalam, tapi juga keluar. Jadi ikan yang ada di kedalaman laut, bahkan kalau saudara lihat ikan-ikan model di Palung Mariana, yang 11 km dalamnya, itu bentuknya beda dengan ikan-ikan biasa. Modelnya ya macam kayak gini. Dan dia bisa menahan air, kenapa? Karena nggak ada udara di dalam tubuhnya. Kalau ada udara ya jebol juga, saudara. Nah, jadi kalau begitu, apa arti rohaninya? Yaitu Tuhan menciptakan makhluk sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tahukah saudara? Kalau saudara itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dikodratkan menjadi manusia pemenang. Tapi sayang sekali faktanya banyak yang kalah. Dan Tuhan itu sudah memberikan power, memberikan kekuatan melalui apa? Pikiran kita. Kalau hari-hari ini hidupmu dikuasai oleh pikiran yang penuh kekhawatiran, maka yang kau khawatirkan itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Karena sistemiknya Bapa Yahweh, alam semesta itu hanya bisa menyetujui apa yang ada di dalam pikiran dan hatimu. Jangan takut, jangan gentar. Bapa Yahweh beserta dengan saudara. Sekarang yang berikutnya. Orang-orang yang naik Titan Ocean Gate tidak pernah mengira kalau hari itu adalah hari terakhirnya hidup di dunia ini. Betul nggak saya ngomong begini, saudara? Mereka nggak pernah mengira. Ternyata mereka naik kapal itu adalah merupakan kendaraan menuju ke alam lain. Memang kita tidak pernah tahu kapan hari kematian kita. Tapi saya katakan kapanpun Tuhan panggil kita, kita sudah siap, sudah ada jaminan keselamatan. Pertanyaannya, apakah saudara sudah siap? Apakah saudara sudah termeterai atas nama yang benar? Haleluya, bersyukurlah. Saya sangat bersukacita melalui teknologi, banyak orang-orang yang di tempat yang berjauhan bisa menerima meterai kepemilikan melalui streaming. Haleluya, kita perlu bersyukur Bapak Ibu. Jadi, buatlah sebuah pertanyaan. Jika saudara tahu hari ini adalah hari terakhirmu, apa yang akan saudara lakukan untuk kehilat? Apa yang saudara lakukan untuk keluarga? Apa yang saudara lakukan untuk sahabat-sahabat saudara? Apa yang akan saudara lakukan untuk bisnis saudara? Saudara harus memberikan yang terbaik untuk mereka. Ada pepatah dunia yang berkata, ketika kita bekerja, berpikirlah hidupku masih 1000 tahun lagi. Tapi ketika kita mendekat kepada Tuhan, berpikirlah hari ini adalah hari terakhir. Tapi kalau saya katakan,
Mau bekerja kek, mau deket sama Tuhan kek, berpikirlah hari ini hari terakhir dalam hidupmu. Sehingga dengan kita berpikir seperti itu, kita akan waspada. Kita akan berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Amin. Dan kita tidak akan takut apa yang namanya kematian itu. Selama kita mengandalkan Bapa Yahweh, jangan pernah takut, saudara. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Barang-barang artefak yang ditemukan sekalipun sudah rusak, tetap memiliki nilai jual yang tinggi karena mengandung nilai sejarah yang langka. Sekarang kalau benda ini saudara jual ke tukang loak, nilainya berapa kira-kira? Paling 100-150 ribu, betul nggak saudara? Dan orang di tukang loak, ini nggak bunyi pak, oh rusak kayak begini kok, nggak ada nilainya. Tapi ketika dijual di auction, ya, di auction itu lelang. Sudah lihat ini. Dikatakan it sold for an astonishing berapa itu? 1,7 million. 1,7 juta dolar. Itu juta loh saudara. Ngeri nggak itu? Hitungan dewe 1,7 juta itu piro? Ya. 1,7 juta dolar nek dirupiahke piro saudara? Itu miliaran nilainya. Ya. Padahal begitu dibawa ke rumah dibunyikan bisa bunyi? Tidak. Itu hanya sebuah barang rongsokan, tapi nilai jualnya tinggi. Itu bukan karena barangnya itu, tapi barang itu menjadi saksi bisu sebuah peristiwa besar. Dan saya katakan, kita pun sebetulnya adalah manusia sampah yang tidak punya nilai di hadapan Tuhan. Yang namanya manusia itu puluhan kali mengecewakan Tuhan. Tetapi Yesua saya nyebut sebagai pemulung. Dia ambil sampah dan dia angkat tinggi-tinggi. Diberi nilai senilai darahnya sendiri. Hebat gak saudara? Luar biasa sekali. Kita yang tak punya nilai, tapi di mata Tuhan nilai kita itu tinggi. Jadi, kalau saudara sekali waktu dihina orang, balas enggak? Enggak usah. Itu ibarat saudara menawarkan biola ini di tukang loak. Engkau tidak dihargai karena orang itu tidak ngerti nilaimu yang sebenarnya. Tapi kalau orang tahu nilai kita sebenarnya apa, engkau mulia di hadapan Tuhan. Jadi kalau dihina, saudara dicaci maki, saudara itu berada di tempat yang salah. Tapi kalau saudara ada di tempat yang benar, orang akan berkata, engkau nilaimu tinggi. Kalau ini dijual di sebuah auction, ya, atau lelang, nilainya luar biasa, saudara. Saya bukan kolektor sih, jadi kalau saya lihat kayak gini, lah disuruh beli 1 juta aja eman-eman. Ya. Tapi kalau seorang kolektor, berani bayar miliaran, saudara. Padahal setelah sampai di rumah paling gue pajangan. Ditanya ini apa? Oh ini biola yang dulu pernah ya dimainkan pada waktu terjadi tragedi kapal Titanic. Sama seperti kita manusia, saudara.
Di mata Bapa Yahweh kita itu nilainya tinggi. Kenapa? Karena ada sebuah peristiwa besar yang membuat dunia setan bergoncang, yaitu kematian Yesua di atas kayu salib. Dan pada saat Yesua berkata, sudah selesai. Itu setan gemetar, saudara. Karena dengan selesainya Yesua mati di kayu salib, engkau memiliki nilai yang senilai darah Yesua yang suci dan mulia. Dahsyat sekali. Jadi kalau begitu, yang bernilai itu apa? Nilai sejarahnya. Loh, kalau saya pergi ke Israel, apa saya tidak lihat reruntuhan, saudara? Ya kalau kita mau nonton keindahan ya jalan-jalan ke Swiss, ke Norwegia, ya itu negara yang indah. Di mana-mana pemandangannya itu kayak foto, ya, kayak lukisan. Di Swiss itu kan dahsyat. Saya pergi ke negara manapun, ya, yang paling berkesan itu di Swiss. Karena negaranya itu indah banget, saudara. Nah kalau di Israel, isinya menonton reruntuhan. Tapi itu memiliki nilai sejarah yang tinggi. Setidaknya kita bisa berdiri di satu tempat dan kita bayangkan dahulu kala ada sebuah peristiwa besar yang terjadi di sini. Nilainya jadi tinggi karena ada nilai sejarah. Paham Bapak Ibu? Jadi yang bisa punya nilai tinggi adalah nilai sejarahnya. Januari akan berangkat lagi ke Israel. Dan kali ini 15 hari. 7 hari di Turki, 7 hari di Israel. Ini sedikit ngeklan nggak apa-apa ya. Bagi yang ikut silahkan menghubungi Pak Jameson. Ya, di di iklannya sudah ada nomor telepon di sana. Waktu sudah tinggal sedikit. Mumpung saudara bisa pergi ke Israel. Kenapa saya katakan? Orang pergi ke Eropa itu gampang. Orang pergi ke Jepang itu gampang. Tapi kalau ke Israel itu enggak gampang, saudara. Dia harus ikut tour. Enggak bisa main keluyur datang ke sana, enggak bisa. Kita bersyukur loh, saudara. Ya. Dan sekarang yang berikutnya. Sebenarnya, saudara, saat kapal selam itu dibuat, sudah 5 tahun yang lalu, itu diingatkan oleh seseorang yang bernama David Lockdale, mantan Direktur Operasional Kelautan Ocean Gate Expedition, agar tidak bikin lambung kapal yang dibuat dari fiber karbon yang tidak mungkin tahan di kedalaman tersebut. Tetapi sayang sekali, peringatan itu diabaikan. Sudah diingatkan, hati-hati loh, jangan bikin lambung kapal nggak akan tahan menghadapi tekanan yang besar, tapi nggak didengar. Itu ibarat seperti sekarang. Sekarang itu peringatan terjadi di mana-mana. Awas, Yesua hampir datang untuk yang kedua kali. Ayo benahi hidup saudara. Masih saja enggak peduli saudara. Jadi saya katakan, kalau sampai pintu bahtera ditutup, tidak ada satu kekuatan tangan manusia yang bisa membukanya. Dan kalau sudah ditutup oleh tangan Bapa Yahweh, artinya anugerah keselamatan berakhir. Ingat, poin kita hanya sampai di rapture, saudara. Jangan saudara pikir
Kalau selesai rapture, aku ketinggalan, ya wis ora apa-apa, enggak masalah, duitku banyak. No, salah saudara. Duitmu banyak, tapi ingat itu sudah digitalisasi. Uang fisik sudah tidak berlaku lagi. Ketika digitalisasi, maka kelak akan ada pengumuman. Kalau engkau tidak mengikuti aturan si mata satu, maka seluruh aset saudara akan disita dan saudara akan dianggap sebagai teroris. Saudara akan mengalami siksaan yang berat. Dan kitab suci sudah menulis akan terjadi siksaan yang belum pernah terjadi. Orang dirubung semut kepalanya sudah pernah terjadi. Orang ditarik kuda sampai terbelah tubuhnya sudah pernah terjadi. Orang dicambuki sudah pernah terjadi. Lah yang belum terjadi seperti apa? Enggak perlu kita lihat. Kenapa? Karena kita akan rapture. Jadi pertahankan iman saudara agar supaya saat rapture tiba, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai dan hidupmu akan bersukacita. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Di pagi yang indah ini kami telah merenungkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan pagi ini, boleh kami tanamkan di dalam hati kami. Dan kami diberi kemampuan untuk menjadi pelaku firman. Waktu kami sudah tidak lama. Tutup bungkus kami dengan kuasa Ruach HaKodes. Untuk kami bisa mempertahankan iman sampai pada titik nafas yang penghabisan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Kami mengundang seluruh kaum muda untuk hadir dalam ibadah gabungan Youth Penyembah Yahweh dengan tema Awakening Spirit yang diadakan pada hari Rabu 19 Juli 2023 pukul 9 pagi di Kehilat Aleph Tau Magelang. Hadirilah perayaan Tisha B'Av yang diadakan pada hari Rabu 26 Juli 2023 pukul 6 sore dengan tema Puasa Doa dan Puasa. Jemaat dihimbau untuk berpuasa selama 25 jam, dimulai pada hari Rabu 26 Juli 2023 pukul 6 sore hingga Kamis 27 Juli 2023 pukul 7 malam. Dalam rangka memperingati perayaan Tisha B'Av, akan diadakan donor darah yang dilaksanakan pada hari Minggu 30 Juli 2023 pukul 9 pagi di Kehilat. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Pengumumannya Bapak Ibu, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya.
Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehi ratzon. Yair Yahweh panau eleka. Vichuneka. Amen. Ken yehi ratzon. Yesa Yahweh panau eleka. Vayashem lecha shalom. Amen. Ken yehi ratzon. Baruk atapaer ufaruk atapasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit neka, ufri atat matka, ufri fahem teka, syekar alapeka, wa estorot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kamu syarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, Beshem Yeshua HaMashiach Baruach HaKodesh, Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yevareka, ve'yishmereka, Yevareka. Yair Yahweh, panau eleka, vichuneka. Yevareka, ve'yishmereka, Yevareka. Yisa Yahweh, panau eleka, vichuneka. Ve'yashemeka, shalom, shalom. Ve'yashemeka, shalom, shalom. Yevareka, ve'yishmereka, Yevareka. Haleluya, selamat pulang, selamat beraktivitas. Bapak Yahweh memberkati selalu. Amin. Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamashiach untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamashiach di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.